Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi dengan Bu Hartuti di sini dalam kegiatan layanan bimbingan pribadi ya pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan baca basmalah bagi yang beragama Islam, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan membahas tentang stres dan cara mengatasinya. Nah, adapun tujuan dari layanan ini adalah siswa dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Nah, coba di sini kalian bisa melihat di slide ini ada gambar. Coba pertanyaan yang pertama, gambar 1, apakah Anda bisa mengetahui ini gambar apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, dapatkah Anda menemukan gambar orang di sini, di slide ini? Coba, saya beri waktu beberapa menit. Silahkan kalian amati gambar yang ada di slide ini. Silahkan. Sudah anak-anakku menemukan kira-kira gambar apa ini? Oke, ini kita cocokkan ya. Untuk jawaban yang pertama, ini bisa gambar pohon. Ini ada gambar pohon atau gambar burung atau gambar pohon dan burung. Atau bisa juga pekarangan dengan pohon, burung dan lain-lain. Nah, ini semua jawaban betul ya. Ini ada pohonnya, ini bisa burung, bisa dianggap burung. Ini ada pekarangan rumah, bisa ya. Ini semua tergantung persepsi masing-masing. Kemudian jawaban yang kedua, apakah kalian menemukan gambar orang di sini? Nah, ini. Nih, ternyata ini di sini pojok ini gambar orang nih. Ini ada alisnya, ini ada matanya, ini mata, ini alis. Ya, ini hidung, ini mulutnya. Di sini ada gambar orang. Jadi terjawab sudah ya. Jawaban yang pertama adalah ini gambar, bisa ini gambar pohon dan burung atau bisa gambar pekarangan rumah orang yang ada pohonnya dan ada burungnya, dan di sini ada gambar orang. Oke, breaking ya. Kita lanjut ke apersepsi. Kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari stres. Namun stres bisa dikelola sehingga justru stres itu kalau dikelola dengan baik bisa mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Stres itu tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena dia membantu kelangsungan hidup dan memberikan dinamika hidup. Ini menurut Mujadid Devi tahun 2005. Untuk menghadapi stres ya, itu dibutuhkan sebuah kecakapan dalam menghadapi stres ya, dengan cara mengendalikan stres secara proporsional. Nah, sehingga dengan demikian manusia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Tidak mengarah ke depresi ya, tapi dengan stres itu justru bisa menempa dirinya untuk memperbaiki hidup menjadi lebih berkualitas. Kemampuan mengolah ini tidak bisa datang begitu saja, tetapi diperlukan sebuah proses yang harus kita lalui untuk bisa bertahan dalam menghadapi stres. Oke, lanjut. Kita sering berbicara tentang stres. Wah, aku stres. Banyak orang yang mengatakan stres. Sebenarnya apa sih pengertian dari stres ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ada dua pengertian stres. Pengertian yang pertama itu adalah
gangguan atau kekacauan mental dan emosional, jelas. Jadi emosinya sedang terganggu, mentalnya sedang terganggu. Kalau orang lagi stres, biasanya dia gampang marah, gampang emosional. Karena apa ya? Karena sedang terganggu dia. Pengertian yang kedua adalah tekanan. Stres adalah perasaan yang terbebani atau tertekan ketika seseorang tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi ketika orang dihadapkan pada sebuah masalah, kemudian dia tidak bisa menyelesaikannya, akibatnya dia akan mengalami stres, ya, beban atau perasaannya tertekan. Sebenarnya apa faktor-faktor penyebab dan dampak dari stres itu? Nah, ini perlu kita ketahui ya, penyebabnya apa, sehingga nanti kita bisa menghindari agar tidak terlalu sering stres ya. Ada 3 sumber utama bagi stres. Ada 3 stresor ya, yang menyebabkan seseorang menjadi stres itu ada 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua fisiologis atau fisik, yang ketiga pikiran kita. Lingkungan contohnya, nah, jadi kalau misalnya kalian kemarin dari SMP, lingkungannya berbeda dengan SMA. Ketika kalian masuk di SMA, terutama yang kelas 10 nih ya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan yang dulu, lingkungan yang baru, kaget misalnya. Tuntutannya beda. Kalau tuntutan di SMA 1 Bantul tuh misalnya prestasinya KKM-nya minimal sekian, tugas-tugasnya juga sudah berbeda, otomatis ini akan menimbulkan stres pada diri kalian ya, kalau kalian nggak siap. Kemudian fisiologis ini fisik, perubahan kondisi tubuh. Jadi remaja ini biasanya ini terjadi perubahan fisik. Jadi remaja itu kan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Nah, di situ ada terjadi perubahan perilaku, perubahan fisik ya, menuju kematangan. Misalnya kalau dulu masa kanak-kanak belum menstruasi, dan dia menstruasi. Kemudian juga suaranya untuk laki-laki berubah, klokor-klokor misalnya ya, lebih besar. Kemudian juga muncul jerawat. Ini kalau kalian nggak siap, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, misalnya ini menimbulkan stres. Jadi betapa banyak remaja yang stres karena perubahan fisik ini. Mungkin ya dalam bayangannya dia ingin tubuh yang langsing, kutilang, kurus, tinggi, langsing, tambah darat lagi. Tapi kenyataannya kalian kondisi fisiknya justru gemuk misalnya ya. Nah ini otomatis kalau nggak siap menerima keadaan seperti ini, maka kalian akan mengalami stres. Pikiran juga. Pikiran itu menginterpretasi atau menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Pikiran kita ini juga bisa menimbulkan stres. Seperti tadi ya, kita menginterpretasikan beda. Misalnya, saya kok harus menstruasi, padahal maksudnya kan baik. Menstruasi itu misalnya itu harus harus dilalui karena menunjukkan bahwa itu organ alat reproduksinya sudah mulai matang ya. Sudah bisa kalau berhubungan laki-laki dan perempuan itu bisa hamil, maka harus berhati-hati. Ini maksudnya baik, tapi kalau menginterpretasikannya beda, itu bisa menimbulkan stres. Kemudian juga tugas-tugas sekolah dari Bapak Ibu guru. Ini maksud dan tujuan dari Bapak Ibu guru memberi tugas kan baik untuk memberikan nilai pengetahuan kalian. Tapi kalau Anda menginterpretasikannya beda, maka itu akan menimbulkan stres bagi kalian. Nah, sekarang gejalanya apa? Gejala-gejala stres yang dialami oleh remaja itu apa? Ya, karena kalian sudah SMA, kalian sudah masuk pada masa remaja, maka ini kalian harus waspada gejala-gejala stres yang dialami oleh remaja. Di antaranya 1, kehilangan minat dan kegembiraan
hampir semua aktivitas dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Jadi kalau kalian itu sudah kehilangan minat, kehilangan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, nah ini berarti indikasi Anda sudah mengalami stres. Ini Anda harus hati-hati ya. Kemudian berat badan mengalami penurunan. Nah, padahal tidak sedang diet, tidak sedang melakukan diet, kok berat badannya menurun terus. Nah, berarti ini pikiran. Kalian susah, kalian sedih, sehingga berat badannya menjadi turun. Kemudian mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau justru sebaliknya, hipersomnia. Hipersomnia itu kelebihan tidur hampir setiap hari. Jadi ada remaja itu kalau dia sedang stres maka dia nggak bisa tidur. Kenapa ya? Karena kepikiran, mikir terus permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi ada juga yang sebaliknya, justru karena dia nggak mau mikir, nggak mau menghadapi kenyataan, makanya dia tidur terus. Kayak Mbah Surip, bangun tidur tidur lagi, bangun tidur tidur lagi ya. Ini karena ingin melupakan permasalahan yang dia alami, stres itu tadi ya. Yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang hampir terjadi setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Jadi dia tuh malas apa-apa, malas beraktivitas. Nah, ini berarti ada indikator, merupakan indikator bahwa ini sedang mengalami stres ya. Yang keenam, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Jadi kalau remaja itu merasa, aku ki apa, saya itu siapa, saya hanya bagaikan butiran debu, atau merasa saya bersalah berlebih-lebihan, ini berarti indikasinya bahwa sudah mengalami stres. Yang ketujuh, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Nah, kalau kalian sudah nggak bisa mikir lagi, nggak bisa konsentrasi, nah ini berarti kalian stres. Sehingga akibatnya apa? Ini berakibat pada tugas-tugasnya tidak bisa terselesaikan dengan baik dan nilainya juga akan turun. Akhirnya nanti yang lebih fatal lagi, kalau nilainya nggak bagus, tugas-tugas nggak beres, akhirnya bisa tidak naik kelas ya. Munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Ya, ini anaknya murung terus, nggak ada gembiranya sedikit pun, nggak ada senyum sedikit pun, hanya sedih setiap hari ya. Ini berarti lagi stres nih. Dan yang terakhir ini yang lebih parah lagi, muncul pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Nah, kalau seperti ini sudah harus konsultasi dengan psikolog ya. Psikolog ini berarti sudah mengarah kepada depresi, artinya stres yang sangat-sangat stres ini mengarah pada depresi ya. Nah, dampaknya apa kalau kalian sedang stres? Dampak dari stres itu ada dampak fisik dan dampak psikologis atau psikis ya. Dampak fisik yang nyata yang dialami kalau kita sedang stres itu biasanya langsung sakit kepala, dadanya nyesek, sesek dada, nyeri, biasanya pusing dan sakit dada. Karena apa? Karena jantungnya berdebar-debar ya, mangkel ya, stres, jantungnya berdenyut keras ini. Kemudian ketegangan atau nyeri otot ya, ototnya pada nyeri, tegang semua tubuhnya ini. Kemudian kelelahan, lelah dia, gampang lelah, padahal nggak ngapa-ngapain tapi lelah. Nah, kemudian gangguan pencernaan atau MAH. Nah, biasanya kalau kita stres itu perutnya sakit atau diare. MAH atau diare ini berarti ciri-ciri lagi stres nih ya. Kemudian gangguan pada sistem reproduksi. Nah, gangguan pada sistem reproduksi ini biasanya munculnya pada gangguan siklus menstruasi. Nah, kalau orang lagi stres ya,
remaja putri lagi stres nih biasanya menstruasinya bisa mundur, bisa maju, atau bisa sebulan yang biasanya hanya 1 kali dia bisa 2 kali ya. Nih. Kemudian menurunnya sistem imun tubuh. Nah ini jadi di masa pandemi ini tolong jaga jangan sampai kalian stres. Karena apa? Karena ini akan menurunkan sistem imun tubuh. Nah, kalau sistem imun tubuhnya turun, maka gampang terkena virus, gampang terkena penyakit. Oleh karena itu, ya hindari stres. Kalau sedang stres ya cari nanti kiat-kiatnya bagaimana agar tidak stres ya. Dampak secara psikologis. Dampak secara psikologis ini yang pertama itu susah tidur, masalah tidur nih. Masalah tidur, ada yang kalau stres dia nggak bisa tidur, ada yang justru kalau stres dia malah pinginnya tidur terus ya. Kemudian dampak berikutnya adalah gangguan emosi. Biasanya kalau orang yang lagi stres itu gampang marah, gampang tersinggung ya. Sensi, kalau anak orang mengatakan sensi ya, lagi gabut, kalau remaja mengatakan lagi gabut ini gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang salah paham, gampang terpicu oleh permasalahan yang sebenarnya sepele ya. Kemudian muncul rasa gelisah yang berlebihan. Ini ya ciri-ciri stres, dampaknya stres. Kemudian gampang sedih atau bahkan bisa mengarah ke depresi. Nah, itu dampak stres baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, sekarang tipsnya, bagaimana tips kita untuk bisa mengatasi stres? Ya, kalau sudah terlanjur stres, kita harus bagaimana? Yang pertama, kita harus mengetahui penyebab stres itu apa. Ya, kalau penyebab stresnya itu karena tugas numpuk banyak ya, karena di masa pandemi seperti ini kalian harus melakukan belajar online, daring, dalam jaringan, tidak ketemu dengan temannya, tidak ketemu dengan gurunya, tugas harus diselesaikan. Nah, ini kalau sudah diketahui bahwa penyebab stresnya adalah tugas, maka silahkan tugas-tugas ini diselesaikan. Skala prioritas, tidak langsung sekaligus, tapi ya satu demi satu harus diselesaikan ya. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik yang teratur, olahraga yang teratur. Nah, olahraga di sini nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus nge-gym, nggak harus lari. Cukup Anda jalan-jalan atau cukup Anda di rumah aerobik, senam, nyetel musik, terus senam sendiri di dalam kamar. Bisa juga dengan bersepeda gembira ya. Kemudian lakukan meditasi. Meditasi ini ya, sholat misalnya. Sholat, berdoa. Ya, syukur-syukur sholat tahajud dibanyakin. Sholat duha, sholat sunat-sunah yang lain. Berdoa, baca Quran. Karena membaca Quran itu ya, Quran itu syifa. Dengan membaca Quran insya Allah stres kita akan terkurangi, karena Quran itu kan syifa ya, menyembuhkan semua penyakit, membuat hati tenang, tentram ya. Kemudian yoga dan lain-lain. Kemudian tips yang keempat adalah bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman ya. Kalau lagi stres, ada masalah, jangan hanya diam ya. Curhat, kalian boleh curhat atau sampaikan dengan keluarga, entah itu kakak, entah itu bapak, ibu, atau adik mungkin ya. Ya, yang jelas jangan hanya dipendam sendiri. Kemudian teman, bisa curhat dengan teman. Nah, sekarang kan zaman era medsos ya, bisa WA dengan teman atau apa ya. Tips yang kelima, miliki hobi. Hobi kalian apa? Kalau misalnya hobinya hobi menulis, maka bisa Anda salurkan stres itu dengan menulis, misalnya buat cerpen atau novel atau apa ya, puisi misalnya ya. Atau ya kalau hobinya menari ya Anda bisa
bisa menari. Lagi stres Anda salurkan dengan menari, salurkan dengan olahraga kalau punya olahraga dan lain-lain. Yang jelas kalau stres itu Anda jangan hanya sendiri berdiam diri, ya lakukan upaya-upaya ini, tips-tips mengatasi stres ini. Nah, ini ya, menangani stres. Ini stres itu berarti singkatan dari S-nya itu studi skill. Studi skill itu artinya ya mengetahui teknik-teknik. Tadi kalau kita sudah mempelajari, oh stres saya tuh penyebabnya apa? Penyebabnya karena tugasnya. Oleh karena itu ya selesaikan tugas-tugas dengan baik, satu demi satu, ya tidak harus langsung semuanya, gitu ya. Kemudian T-nya itu ya tempo atau time management, manajemen waktu, waktunya diatur. Ya. Kemudian rehat. Kalau lagi stres, kalian sebaiknya beristirahat. Ya. Kemudian eating and exercise, makan dan olahraga kebugaran. Kemudian self talk, ya self talk ini ya tadi percakapan kalbu, ya kita mencurahkan semua permasalahan kita ke Allah melalui sholat, berdoa, kemudian bisa curhat dengan orang tua, ayah, ibu, atau kakak, atau teman. Social support, jaringan pendukung. Nah, ini ya itu tadi temannya, teman, keluarga itu ya. Yang jelas kalau kalian sedang stres, jangan hanya berdiam diri, ngumpet di kamar, menyesali diri dan seterusnya. Jangan, harus ada upaya-upaya untuk menyelesaikan supaya tidak mengarah pada stres yang berkelanjutan atau depresi yang berdampak atau berakibat fatal ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Doa Ibu semoga kalian selalu diberikan kesuksesan dan kesehatan baik fisik maupun psikis. Baik, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi